karena kalian diberi kesehatan. Ini adalah calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Karena saya, Pak Mardi, dan Bapak Ibu guru itu kan sudah periodisasinya hampir, bila kita analogikan dengan matahari itu, mataharinya sudah agak di barat gitu ya. Nah, yang masih di tengah-tengah, bahkan masih agak di timur-timur itu adalah kalian semua. Saya mengamati pagi hari tadi, saya datang, kalian diberi kekuatan di sana sini oleh sekolah-sekolahnya. Hari ini, hari kemarin, dan besok karena 3 hari. Sebenarnya ini adalah orientasi kita berada di sini itu sebetulnya mau apa sih gitu ya. Baik, apa yang disampaikan pagi hari di lapangan maupun yang baru saja disemangatkan oleh Pak Pardi terkait dengan profil pelajar Pancasila, itu sedikit nanti kita urai sebetulnya apa sih tujuannya gitu ya. Karena sekali lagi ini bukan hal baru, tetapi hasil dari pemikiran-pemikiran yang cukup panjang sebetulnya. Karena bangsa ini harus ada selamanya. Nah, bangsa ini akan ada selamanya kalau penghuni dari negara itu, penghuni di wilayah suatu negara itu punya kesamaan visi yang jelas. Nah gitu. Sebab bila visi ini tidak muncul, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya tercerai-berailah kita. Karena bangsa di dunia ini mengakui bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang hebat. Mengapa hebat? Kita dilatar belakangi oleh macam-macam kebudayaan, macam-macam kepercayaan agama, macam-macam suku. Nah, ini masih tegak berdiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ini tidak didasarkan pada satu kekuatan besar, satu kerekatan yang besar, sulit, saya katakan sulit. Semangat kejuangan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hari ini saya ada di sini dalam rangka, ya ayolah kita menyadari hal itu. Nah, secara nyata nanti saya kaitkan dengan apa? Dengan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila itu wujudnya saja sekarang ada, tetapi sebenarnya pemikiran itu sudah jauh-jauh. Di mana kemerdekaan ada, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ada, di sanalah cita-cita bangsa ini ada. Nah, disitulah di cita-cita bangsa itu muncul apa? Keinginan, harapan ke depan kita mau kemana. Maka ada yang namanya tujuan negara atau tujuan nasional untuk negara Republik Indonesia itu. Momentumnya apa? Momentumnya adalah 17 Agustus 1945. Tanpa 17 Agustus 1945, negara ini barangkali tidak seperti kondisi yang sekarang. Nah, misalnya kita tentang entrepreneur, kita bisa bicara tentang apa lagi? Nah, di sana fungsi utama bukan membuat produk, tetapi mengubah pola berpikir anak-anakku melalui proyek itu,
sehingga menjadi pemecah masalah di lingkungan sekitarnya. Nah, pemecah masalah inilah yang dijadikan pengalaman, sehingga nanti kalau gede itu bukan hanya teori, tetapi bisa praktek menyelesaikan masalah. Itulah tujuan proyek. Bukan membuat contoh, ada sampah banyak, ayo sampahnya kita buat untuk jadi hiasan, untuk jadi, nggak apa-apa itu juga, tapi itu bukan tujuan yang diarahkan oleh gurunya, tapi anak-anak lah yang berpikir seperti itu. Bahkan sampah itu bisa dilakukan dalam proses berikutnya, bagaimana bisa meningkatkan menjadi sebuah hasil. Hasil siapa? Hasil dari sampah itu sendiri. Contohnya ada bank sampah, contohnya ada lain-lain. Itu adalah hal-hal yang mengatasi permasalahan, sehingga pemikiran tentang profil pelajar Pancasila, karena ini isinya karakter, ini tidak diajarkan saja melalui lisan, melalui pengetahuan, tetapi melalui proyek itu sisi lain pengalaman anak-anak agar bisa mengatasi persoalan kehidupannya. Inilah filosofi yang ada dari Ki Hajar Dewantara. Bukan kita ingin buat tahu tempe-nya, tapi bagaimana menolong agar entrepreneur yang kita pahami itu bisa menolong teman-teman atau saudara-saudara kita yang tidak mampu mengembangkan industri tahu tempe menjadi lebih baik. Nah, melalui pemikiran anak-anakku ini berpikir, oh ternyata ini perlu dibantu dari sisi pemasarannya. Nah, mungkin bisa sampai pemasaran sampai ke arah marketplace misalnya. Oh, ini kemasannya. Yuk. Ayo, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Dewa. Pak, saya ingin bertanya. Enggak apa-apa terus. Iya, enggak apa-apa, tanya. Iya, enggak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Oh iya. Terima kasih. Perwakilan putri sudah ada, sekarang perwakilan yang putra. Ini menyelamatkan bangsa dan negara. Luang reatek kan sih, luang ngelirah luang. Satu lagi putra. Lagi putra ya. Yuk, siapa yang berani? Cerita boleh, tanya boleh wes. Ayo. Ya. Komentar boleh. Komentar ya. Iya, cerita, boleh. yuk. Komentar, ayo. Tadi mas kamu yang mau berdiri nggak jadi. Nggak apa-apa. Oh iya, ini ada nih, Mbak. Oh ada. Yeah. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Pak, saya ingin bertanya, fungsi krim itu yang ada di baju itu apa, Pak? Iya. Ini saya hargai sebagai suatu effort kekuatan, perkembangan yang hebat, ya. Iya. Yang bertanya-tanya tentang regulasi diri, emosi, ya. Kalau kita lihat di dalam kerangka tadi, mungkin bisa ditunjukkan sedikit ya. Nah, regulasi emosi itu berasal dari sini, Pak. Bentar, turun lagi satu. Nah, ini kan regulasi diri, atasnya regulasi emosi. Kalau bicara regulasi itu kan ada formal yang dihasilkan dari sebuah proses. Contoh, regulasi tentang tata tertib sekolah. Itu regulasi. Dan regulasi itu siapa yang menghasilkan? Yang menghasilkan sekolah atas dasar apa? Atas dasar perilaku yang diharapkan dari regulasi sebelumnya. Berarti di sini ada hal regulasi yang sifatnya dijadikan acuan untuk dirinya. Nah, kemudian kalau emosi, regulasi emosi itu ya apa? Dasar-dasar yang bisa dipakai seseorang
itu dipakai keyakinannya agar emosinya tidak berlebih dan emosinya produktif. Itulah yang disebut regulasi emosi. Sehingga regulasi pakailah dasar-dasar bagaimana untuk memotivasi diri supaya ini menjadi kekuatan. Itu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya hebat juga. Tanyakan pin saya. Namun saya tanya ke Hari ya, kan jelas toh itu. Ya, ada nama, ya Zulkarnain, ada merah putih. Apa artinya merah putih di dada yang sebelah kiri itu? Ya, sehingga kalau itu berada di dada kiri, iya, berarti hati ini harus apa? Merah putih. Masa orang nyanyi Indonesia Raya itu apa aja yang begini kan? Ya, menunjukkan bahwa hati kita berada di sana. NKRI harga. Loh, itu dipakai merah putih itu. Ya, nah saya punya pin. Pin itu gambarnya seperti yang di atas sendiri tadi. Saya tunjukkan yang paling atas. Ya. Terus satu lagi. Nah ini pin saya itu gambarnya itu. Nah ini tak ketok. Ini pin saya. Saya letakkan di dada kiri bahwa saya kemana-mana membawa amanah. Apa? Pancasila. Gitu. Belakangnya, ya kita lihat kiri kanan itu adalah lambang kemakmuran, keadilan. Ya. Kemudian yang belakang ada 8. Itulah NKRI harga mati marah momentum 17 Agustus adalah sebuah kekuatan. Loh ini itu kan. Ayo, nah aku bener ditakoni, aku balik. 2 lagi kok. Ya, siapa lagi? Ayo. Semoga makin berani, ayo. 2 lagi. Ya, selain itu di atasnya kan tidak hanya pelajar Pancasila toh. Apa tadi? J. Ya, minimal ya masuk loh JSN 45 dan problemnya ada di sini. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Anak-anakku terus berjuang, terus menata diri bahwa tadi 6 profil itu salah satunya yang ingin yang ada di dalam bapak di anak-anakku. Apa itu tadi? Ya, yang terkait dengan kesadaran diri kita. Karena dengan kesadaran diri itulah membangun segala sesuatunya atas dasar kesadaran diri kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf bila di sana sini masih ada kekurangan. Sebelum saya akhiri, terimalah topik kemerdekaan kita dengan penuh semangat. 3 kali ya. Merdeka! Merdeka! Mesir Marwan. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Masih semangat? Masih semangat.